Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal TIU CPNS tentang perbandingan senilai dan perbandingan terbalik. Dan langsung saja kita preview dulu soalnya, ke-6 soal di sebelah kiri layar kaca Anda. Oke, ini dia soal pertama. Oke, silakan disimak pertanyaannya. Kira-kira jawabannya apa? Oke, lanjut soal nomor 2. Ayo. Kira-kira jawabannya apa ya? Gitu. Silakan dijeda dulu untuk menghitung dan mencari jawabannya yang mana gitu. Oke, lanjut soal nomor 3. Lumayan sulit ya soalnya ya. Gitu, ada perbandingan 3 variabel ya. Oke, lanjut soal nomor 4. Berikutnya soal nomor 5. Dan lanjut soal yang terakhir. Itu dia tadi ke-6 soal TIU CPNS yang akan dibahas pada konten edisi hari ini. Oke, langsung saja teman-teman, kira-kira penasaran jawabannya apa? Ini dia pembahasan soal TIU CPNS tentang perbandingan senilai terbalik dan analisis tabel. Oke, soal nomor 1. Apabila satu ekor ayam menghabiskan 1 karung beras dalam 6 hari, maka 2 ekor ayam menghabiskan 8 karung beras dalam waktu A48, B32, C24, D16, E12. Oke. Kita misalkan tulis dulu ayam terus karung beras KB, terus di sini ada waktu W gitu kan. Waktu. Nah, 1 ekor ayam menghabiskan 1 karung beras dalam waktu 6 hari ya. Terus kalau 2 ekor ayam menghabiskan 8 karung beras dalam waktu, misalkan ini X ya gitu. Nah, secara logika ini bertambah, harusnya ini juga bertambah gitu. Berarti ini perbandingan senilai ya. Nah, sekarang kalau perbandingan senilai berarti dikalikan silang aja semua gini. Ini ke sini, kalikan sini, baru kalikan ke sini. Terus 2 dikalikan ke sini, terus kemudian kalikan lagi ke sini. Sehingga 1 kali 8 kali 6. 1 kali 8 kali 6 sama dengan 2 kali 1 kali X gitu kan. Nah, gini aja. Ini yang mau dicoret bisa 8, bisa 6 gitu kan. Kita ambil aja 6 aja ya. 6 coret. 6 dibagi 2 kan 3. Ini kan udah pasti X kan hasilnya ini ya. 1 kali 1, 1 kali X, X gitu kan. 1 gitu. Berarti ini 1 kali 8, 8 kali 3 berapa? 24 ya. Sehingga waktu yang dibutuhkan 2 ekor ayam 8 karung beras dalam waktu 24 hari. Pilihannya yang caca.
Oke, lanjut. Apabila 2 ekor sapi menghabiskan 1 karung rumput dalam 3 hari, maka 6 ekor sapi mampu menghabiskan 10 karung rumput dalam waktu yang mana nih 48, 24, 12, 10, 8. Oke. Seperti biasa, ekor sapi terus rumput waktu. Nah, kan di sini ketahui ada 2 ekor sapi, terus kemudian menghabiskan 1 karung rumput dalam waktu 3 hari. Kalau ada 6 ekor sapi, terus kemudian 10 karung rumput, maka di sini berapa? Artinya ini secara logika ini bertambah, ini bertambah gitu ya. Berarti ini masih perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai. Berarti pakai kali gini lagi gitu kan, kayak huruf pi lagi gitu. Set gitu, huruf pi ya. Ini misalkan X gitu kan. Ini lagi set pakai rumus huruf pi ya gitu. Kalau ketemu soal perbandingan 3 variabel ya. Oke. 2 kali 10 kali 3. 2 kali 10 kali 3 sama dengan 6 kali 1 kali X atau 6X aja ya. Gitu boleh. Karena kan setiap perkalian yang dikalikan 1 pasti akan menghasilkan dirinya sendiri. Oke. Yang dicoret mau yang mana dulu nih? Yang 3 boleh ya. 3 dengan 6 biar habis ini. Hasilnya 2 kan. Nah, 2 juga ini bisa dicoret lagi gitu kan. 2 gitu. Berarti 10 sama dengan X gitu. Artinya 6 ekor sapi mampu menghabiskan karung rumput dalam waktu 10 hari ya gitu. Oke, pilihannya yang delta. Oke, kalau misalkan ada yang keliru dari jawaban soal ini, silakan komen aja ya di kolom komentar gitu. Oke. Pilihannya yang delta ya harusnya ya gitu. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Jika 11 pekerja dapat membuat 1 kolam dalam waktu 4 hari, berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk membuat 12 kolam dalam waktu 8 hari? Oke. Pilihannya 22, 44, 55, 66, 88. Oke. Jadi kita buat dulu pekerjanya, P-nya, terus K-nya, terus W-nya. Diketahui sebelumnya ini kan ada 11 pekerja. Terus membuat 1 kolam dalam waktu 4 hari. Kalau misalkan ini berapa banyak pekerja? Berarti ini katakanlah Q ya, gitu. Boleh Q juga ya. Mau Q, mau X juga boleh. Q, terus 12 kolam dalam waktu 8 hari gitu ya. Coba kita pakai kalikan ini aja deh. Pakai rumus huruf pi ya gitu kan. Huruf pi gitu. Coba 11 kali 12 kali 4 sama dengan Q gitu kan, Q 1 kali 4 atau 4 Q aja ya, 4 Q gitu. Oke. Oh sorry, bukan 4, 11 12 4 terus 8 Q ya. Nah nih 8 Q. Oke. Coba 4 dengan 8 ini Q ya maksudnya nih. 4 dengan 8 dicoret, hasilnya 2 ya. Gitu, ini 1 ya gitu. Baru ini coret lagi, 12 dengan 2 hasilnya 6. Sehingga 11 kali 6 berapa? 66 sama dengan Q ya gitu. Berarti
banyaknya pekerja yang dibutuhkan untuk membuat 12 kolam adalah 66 pekerja ya. Yang delta jawabannya. Gitu ya. Kalau ketemu soal perbandingan senilai itu pakai huruf pi gitu hurufnya. Tapi kalau ada perbandingan terbalik sebagiannya gabungan antara perbandingan senilai dan perbandingan terbalik, ya bisa rumusnya lurus dulu baru silang gitu ya. Gitu. Oke, pilihannya yang delta ya. Lanjut lagi soal berikutnya. Jika 2 orang mampu menguras 1 kolam dalam waktu 5 jam, maka waktu yang dibutuhkan oleh 10 orang untuk menguras 4 kolam adalah titik berapa jam? A2, B4, C5, D10, E12. Oke. Jadi kalau 2 orang mampu menguras 1 kolam dalam waktu 5 jam. Nah, teman-teman cari dulu. Kalau 2 orang yang sama terus menguras 4 kolam, waktunya berapa jam gitu kan? Ya udah berarti 2 ini diabaikan saja ya kan? Berarti caranya kita tulis dulu 1 terus waktunya 5 jam gitu ya. Kalau 4 kolam berapa jam gitu kan? Kenapa saya nggak tulis 2-nya? Karena ya ini ceritanya sama-sama 2 orang gitu. Sama-sama 2 orang. Artinya ya kalau sama kayak gini ngapain mesti dibandingkan gitu kan? Sedangkan perbandingan itu konsepnya mencari yang beda ya. Gitu. Oke, coba lihat. 1 ke 4 itu kan dikalikan 4 ya. Berarti ini ke sini karena ini perbandingan senilai ya ini ya gitu. Karena kalau 1 kolam waktunya 5 jam, berarti kalau 2 orang yang sama menguras 4 kolam artinya semakin bertambah lagi waktunya gitu. Berarti ini juga dikalikan 4 berapa? 20 jam. Artinya kalau 2 orang yang sama gitu kan. Ini 2 orang mengulas 4 kolam. Itu waktunya 20 jam ya. Itu kalau dipakai dua orang gitu. Nah, pertanyaannya kalau 10 orang kira-kira berapa jam? Nah, ya udah. Ini kan artinya sama gitu kan? 4 kolam sama-sama ada 4 kolam. Berarti ini nggak usah dipakai ya. Ini abaikan saja ini gitu. Berarti yang dibandingkan 2 orang itu kan waktunya 20 jam tadi ya kan. Nah sekarang kalau 10 orang kira-kira berapa? Nah ini kan perbandingan senilai. Kalau tadi kan perbandingan senilai. Nah kalau ini adalah perbandingan terbalik gitu. Jadi ini gabungan gitu. Soal gabungan antara perbandingan senilai dan perbandingan terbalik ya. Gitu, coba 2 ke 10 ini kan dikalikan 5 ya kan. Dikalikan 5 berarti karena ini perbandingan terbalik dibagi 5. Gitu, 20 bagi 5 berapa? 4. Udah ketemu pilihannya yang beta ya. Gitu, oke. Yang beta jawabannya. Nah sekarang cara cepatnya ya. Cara cepatnya gini aja. Orang kolam waktu gitu. Ini kan ada 2 orang mampu menguras 1 kolam dalam waktu 5 jam. Kalau 10 orang itu untuk 4 kolam, katakanlah di sini X gitu ya. Kita cara gini aja. Ganti warna dulu. Pakai huruf P kayak gini nih. Pakai rumus huruf P. Set. Gitu coba. 2 kali 4 kali 5. 2 kali 4 kali 5 sama dengan 10x. 5 dengan 10 bisa dicoret. 10 bagi 5 kan 2 ya. 5 bagi 5 1. 2 bisa dicoret lagi di sini. Gitu. Sehingga x-nya sama dengan 4 ya. Atau bisa aja ini sama-sama dicoret kan. Boleh aja gitu. 4 dengan 2 kali 2 ketemu juga hasilnya 4 gitu ya.
Oke, jadi pilihannya yang beta ya, gitu. Oke, yang beta jawabannya. Lanjut soal berikutnya. 5 orang sahabat mempunyai bentuk buku dan pensil masing-masing seperti pada tabel berikut. Oke. Budi ada 27 dan 9. Oke, langsung aja kita baca pertanyaannya. Siapakah yang memiliki lebih sedikit buku daripada pensil? Oke. Di sini kan lebih sedikit buku. Artinya pensil lebih banyak kan? Berarti pensil lebih banyak daripada buku gitu. Coba. Budi 27 buku gitu kan, pensilnya 9, berarti Budi salah ya. Berarti ini yang ada Budinya, ini salah gitu kan. Tinggal antara B, C, D gitu. Coba Ani 25 27 masuk ya, Ani gitu. Coba Tony bukunya 22 13 salah gitu kan. Coba Reni bukunya 30, pensilnya 37, benar ya. Gitu. Coba Susi, bukunya 18, pensilnya 20, benar. Berarti Ani, Reni, dan Susi. Pilihannya Ani, Reni, dan Susi ada di pilihan yang D ya. Gitu. Oke, yang delta jawabannya. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Oke, ini ada sebuah tabel. Kita turunkan dulu pertanyaannya. Nih ya, tabel di atas adalah harga per kilogram terigu dan mentega di beberapa toko. Jika Ibu Tari ingin berbelanja 1 kilogram dan 1 kilogram terigu gitu kan. Mentega maksudnya ini ya, 1 kilogram mentega dan 1 kilogram terigu. Maka uang yang paling sedikit dikeluarkan apabila berbelanja di toko yang mana nih? E, B, D, C, B, A. Oke. Kita coba. Ini kan diskonnya harganya 15.000, diskonnya 1.000. Berarti harga terigunya 14.000 kan, gitu. Nol ini kita abaikan saja ya. Itu jangan dianggap nolnya. Kalau mentega 12.000, diskonnya 2.000. Berarti menteganya 12 kan. Kalau kita jumlahin yang A ini sama dengan 28 totalnya ya. Berarti ini 28.000 gitu A, yang A. Coba kalau yang B 18.000, diskonnya 2.000. Berarti tinggal dikurangi itu kan 16 ya kan. Ini kalau dikurangi berarti 10 kan. Gitu. Berarti yang B sama dengan 26. Nah, cara gini aja. A ternyata lebih besar daripada B. Berarti yang A udah nggak mungkin salah ya kan. Karena kan yang ditanyakan adalah uang yang paling sedikit dikeluarkan. Berarti ini salah ya. Gitu. Kita cek yang C. Harga terigunya 16.000. Berarti kalau dikurangi 1.000 jadi 15 kan. 15. Terus yang menteganya berarti jadi 11. Kalau kita jumlahin berarti 26 ya. Oh, sama. Berarti ini B sama C ini sama gitu ya. Coba cek lagi. Terigunya 15.000 diskon 2.000 berarti 13 kan? Gitu. Coba 11.000 dengan 1.000 berapa? 10. Berarti ini 23. B sama C udah salah nih. Berarti ini salah, ini salah. Berarti tinggal antara D sama E ya. Kita cek. Kalau yang sebenarnya udah terlihat nih, yang ini kalau dikurangi 2.000 berarti 21 kan? Gitu. Coba ini. 12 dengan 1.000 berarti 11 kan? 11. Kalau kita jumlahkan jadi 32. Ya udah, berarti jawabannya yang toko D ya gitu. Toko D ada di pilihan yang beta. Gitu. Oke. Pilihannya yang beta ya. Simpel sekali gitu soal analisis tabel teh.
Nah, itu dia tadi pembahasan soal TIU CPNS tentang analisis tabel dan juga perbandingan senilai dan terbalik. Oke, silakan kira-kira ditulis ya, gitu. Kira-kira dari ke-6 soal tersebut ada berapa sih jawaban yang benar, gitu. Kalau semuanya jawabannya benar, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah menjawab, gitu kan, yang sudah berlatih soal TIU CPNS dalam mempersiapkan CPNS nanti gitu ya. Dan yang masih ada jawaban yang salah, silakan terus dicoba dan dicoba gitu kan. Agar semakin banyak latihan, semakin percaya diri ketika menghadapi tes CPNS pada tahun 2023 nanti. Dan selain itu juga soal seperti ini juga keluar juga di seleksi kedinasan ya gitu. Jadi silakan tidak hanya para pejuang CPNS juga, tetapi para pejuang kedinasan juga gitu, silakan wajib menonton channel ini gitu, karena channel ini akan membantu teman-teman untuk lolos SKD CPNS maupun SKD kedinasan. Baik, sekian dulu videonya, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman. Dan yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu ya, agar teman-teman terus mendapatkan update video terbaru di channel Rizky ST Ngajar. Oke, sampai jumpa lagi. Thank you.